Oke, selamat datang di modul 6, modul finishing, yaitu adalah penyempurnaan dari kerja-kerja di modul-modul sebelumnya. Nah, di sini kita akan mempercantik bahan kerja sehingga bisa layak untuk diperjualbelikan seperti itu. Nah, dalam modul finishing ini nanti terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada penghalusan benda kerja, yang kedua ada pendempulan, yang ketiga ada pengamplasan, yang keempat ada drilling atau pelubangan, yang kelima ada pengecatan, dan yang terakhir ada assembly atau perakitan. Ya, mungkin kita bisa langsung masuk yang pertama, yaitu penghalusan benda kerja. Sekarang kita ada di proses penghalusan benda kerja. Nah, di sini adalah prosesnya adalah untuk menghilangkan bekas kerak-kerak las yang berada dari sisa pengelasan atau welding. Nah, alat yang digunakan di sini adalah angle grinder, yang mungkin teman-teman praktikkan lihat di modul 1 bench working sama. Untuk setupnya juga sama, hanya saja matanya berbeda. Yang ini kita menggunakan mata amplas wet besi seperti itu. Nah, nanti untuk proses penghalusannya kita nggak perlu menghaluskan terlalu lama, karena nanti akan bisa menyebabkan benda kerja cekung atau membending. Nah, itu nanti kita harus jadi mendempul lebih banyak lagi seperti itu. Ya, mungkin kita langsung masuk ke prosesnya saja. Nah, setelah benda kerja dihaluskan, tahap selanjutnya adalah melakukan pendempulan. Nah, proses pendempulan ini dilakukan untuk mengisi lubang-lubang kecil atau untuk setidaknya memperbaiki permukaan benda kerja jadi semakin rata lagi. Nah, pendempulan ini khusus untuk lubang-lubang kecil. Kalau lubang-lubangnya udah gede ataupun kerusakan berat, itu hanya bisa diperbaiki dengan las, ataupun kita harus mengukur atau memotong benda dari awal lagi, dari besofing lagi. Nah, di pendempulan ini kita menggunakan dua bahan yang utama, yaitu satu dempul, dan yang kedua ini adalah hardener. Nah, untuk proses pendempulan ini kita harus mencampurkan dempul ini dulu dan hardener. Nah, untuk rasionya itu sesuai kebutuhan saja. Bahwasanya hardener ini nanti berfungsinya adalah untuk mengeraskan dari dempul ini. Semakin banyak hardener yang diberikan pada suatu dempul, maka campuran tersebut akan semakin cepat mengeras seperti itu. Kemudian ya, mungkin kita langsung praktekkan saja cara pendempulannya gitu. Ya, buat hardenernya ini kita nggak perlu ngasih banyak-banyak, cukup sedikit saja. Ya, soalnya biar kita punya spare waktu lumayan banyak buat untuk mengoleskan kepada benang kerja. Seperti itu. Ya, mungkin kita mulai langsung mengoleskan saja. Jadi untuk proses akhirnya akan jadi seperti ini. Nah, ini dempulnya belum kering, kita harus menunggu sekitar 1 kali 24 jam untuk menunggu dempul ini kering gitu. Setelah kering, baru kita bisa lakukan ke proses pengamplasan. Ya, setelah benda kerja yang didempul sudah kering, atau dempulannya sudah kering itu, ya, kan itu nanti dempulnya tidak rata. Nah, maka kita haluskan dengan amplas. Nah, amplas ini berguna selain untuk menghaluskan dempul, juga menghilangkan karat, juga untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Dalam proses pengamplasan ini kita menggunakan satu alat, yaitu amplas namanya. Nah, bedanya nanti di sini ada ukuran-ukuran dari amplas. Nah, dari amplas ini ukurannya semakin besar angka yang ditunjukkan dari suatu amplas, itu menandakan semakin halus amplas tersebut, permukaan amplasnya. Jadi semakin kecil nilainya maka semakin kasar. Nah, dalam proses pengamplasan nanti kita melakukannya secara bertahap. Yang pertama kita akan menggunakan amplas yang ukuran kecil, yang amplas kasar, untuk menghilangkan kotoran dan juga karat dari benda kerja. Lalu kita menaikkan nilainya agar kita kemudian menghaluskan benda kerja secara perlahan seperti itu, hingga nanti di akhir adalah amplas 1500, itu benar-benar untuk tinggal menghaluskan benda kerja saja. Ya, mungkin kita langsung masuk ke prosesnya.
Ya, oke, setelah benda selesai diamplas sudah halus, itu maka selanjutnya adalah proses drilling. Nah, proses drilling ini untuk melubangi benda kerja sebelum melakukan pengecatan. Kenapa sebelum pengecatan harus dilubangi terlebih dahulu? Karena ketika kita melubangi setelah pengecatan, maka di sekitar lubang itu nanti catnya akan terkelupas. Nah, itu nanti bisa berakibat jadi bendanya jadi kurang estetik gitu, jadi agak rusak seperti itulah. Nah, untuk drilling di sini kita menggunakan mesin drill press, mungkin sama ketika di bench walking juga sama. Nah, untuk mata bornya juga mata bor untuk besi, sedikit berbeda dari woodworking yang kemarin, dia menggunakan mata kayu, maka kita menggunakan mata besi. Nah, sebelum masuk proses ke drilling, kita harus mengukur dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Nah, alat yang untuk digunakan untuk mengukur itu adalah scriber tool, dan juga penitik, dan juga hammer. Nah, setelah kita melubangi atau menandai sesuai yang kita inginkan, maka baru kita masukkan ke mesin drilling ini. Ya, mungkin kita langsung masuk ke prosesnya saja. Nah, kita sudah hampir mencapai akhir dari proses pembentukan kursi kuliah. Nah, kita masuk ke proses pengecatan. Ya, setelah kita melubangi benda kerja yang kita inginkan tadi, nah kita selanjutnya tinggal mengecat benda kerja tersebut. Kenapa perlu pengecatan? Karena kita harus menaikkan tingkat estetika juga agar lebih enak dipandang. Selain itu juga untuk mempertahankan benda kerja dari karat. Nah, untuk alat yang digunakan yaitu ada air spray gun. Ya, di sini ada air spray gun. Kemudian ada air kompresor dan juga thinner. Nah, sebelum kita masuk ke pengecatan, kita harus mencampur catnya terlebih dahulu dengan thinner. Ya, untuk perbandingan rasionya adalah sekitar 1:1. Kenapa 1:1? Karena ketika kita nanti memasukkan thinner terlalu banyak, nanti catnya terlalu memudar, ataupun juga ketika kita thinnernya terlalu sedikit, maka catnya akan terlalu banyak dan akan menggumpal, dan juga nanti bisa menyebabkan penyumbatan di spray gunnya ini. Nah, untuk kemudian setelah dicampurkan di tempat ya seadanya lah, bisa pakai ini juga bisa. Nah, kemudian kita nanti masuk proses setup spray gunnya. Nah, di sini nanti teman-teman men-setting dari knop-knop yang ada ini nanti akan berpengaruh pada tekanan angin yang keluar dari spray gun ini gitu. Ya, mungkin untuk setup ini nanti kita mengisi tabung catnya ini dengan thinner putih saja agar tidak mengotori lingkungan seperti itu. Ya, setelah dirasa nanti setupnya sudah pas, maka kita langsung masuk ke proses pengecatan. Seperti itu. Ya, kita sudah memasuki tahap akhir dari proses pembuatan kursi kuliah, yaitu adalah proses perakitan, proses assembly. Nah, di sini tujuan dari proses perakitan adalah kita menjadi satukan semua part-part kursi yang sudah kita buat menjadi satu bagian utuh seperti itu. Nah, di sini kita akan sebagai juga mengecek dari bagian part-part ini apakah ada kekurangan seperti ukurannya atau mungkin lubangnya kurang pas segala macam. Nah, di sini nanti bakal ketahuan seperti itu. Nah, oke, untuk prosesnya kita akan menggunakan beberapa alat. Ini alatnya terus terang hanya obeng saja, yang plus dan minus, itu aja cukup. Kemudian langkah pertama kita menyusun apa-apa aja yang kita butuhkan seperti baut, kemudian ada mur di sini dengan berbagai ukuran sesuai kebutuhan dari lubangnya. Kemudian dari part-partnya juga sudah disiapkan. Ini untuk part besinya. Kemudian yang sebelah sini adalah part dari woodworking dan juga backwelding. Ya, oke, mungkin cukup segitu. Kita langsung mulai proses perakitannya aja.
Jadi inilah hasil akhir dari proses modul 1 sampai modul 6. Dari modul benchworking sampai dengan finishing. Inilah kursi kuliah kita yang sudah jadi di assembly akan jadi seperti ini. Nah, mungkin ini sebagai penutup buat modul 6 juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan dari modul 1 sampai modul 6. Ya mungkin kalau ada pertanyaan di modul 6 nanti bisa ditanyakan waktu psikomotorik, dikumpulkan ke Kormat ya. Kemudian ya cukup sekian, sampai jumpa di lain kesempatan.